segar bahkan dan berjiwa semangat. Oke, baik. Jadi baik sebelumnya mungkin saya eh, memberikan gambaran sedikit bahwa tujuan pertemuan kita hari ini eh, dalam pendidikan calon guru penggerak ada tugas yang kami harus selesaikan, yaitu tugas pada modul 3.3. Kami harus melakukan harus berbagi dengan rekan sejawat berkaitan dengan supervisi akademik di kelas. Nah, tentunya sesuai kesepakatan kemarin, Bapak John juga bersedia untuk kita lakukan supervisi dengan tahapan pra-observasi. Nanti juga kita akan masuk ke observasi dan pasca observasi. Nah, jadi Bapak John sudah bersedia untuk saya bisa membantu uh, memperbaiki atau juga bisa kita saling bekerja sama untuk perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Apakah Bapak John bersedia? Ya, tentunya saya sangat setuju dan sangat bersedia karena saya bisa mendapatkan solusi atau langkah-langkah yang baik pada proses supervisi. Iya, baik. Nah, jadi tentunya itu kita sebagai guru tidak lagi merasa bahwa supervisi itu adalah hal baru karena kita juga tiap hari berada di dalam kelas, kita juga melakukan proses pembelajaran dengan perangkat-perangkat pembelajaran kita yang selama ini kita sediakan. Tapi mungkin di sini kami sedikit berbagi. Jadi tadi juga Bapak Dion juga sudah bersedia untuk melakukan perubahan dalam diri. Jadi baik, tadi Bapak Dion juga setuju. Kalau boleh tahu materi supervisi yang akan dilaksanakan itu apa dan sasarannya itu adalah kelas berapa? Materi supervisi akademik yang sudah saya siapkan adalah perubahan materi dan penyusunan campuran, dan sasaran itu adalah kelas 10A. Ya, jadi materi yang disiapkan itu adalah perubahan materi dan juga penyusunan campuran. Dan sasarannya itu adalah kelas 10A. Jadi mungkin saya bisa tahu kira-kira metode apa atau metode apa yang akan Bapak kembangkan dalam supervisi akademik di kelas. Baik, metode yang saya kembangkan di kelas itu adalah metode diskusi. Metode diskusi di sini adalah pembagian kelompok berdasarkan minat belajar siswa. Cara menerapkan pembagian kelompok ini adalah terdiri dari 6 orang dan dibagi dalam 3 kelompok. Yang perlu disiapkan pada saat supervisi di kelas itu adalah RPP berdiferensiasi dengan menerapkan KSE yang di dalamnya terdiri dari kegiatan pembukaan, yaitu memberikan salam, mengecek kehadiran siswa, berdoa, dan seterusnya, serta kegiatan persepsi. Kemudian lanjut kepada kegiatan inti, yaitu kegiatan eksplorasi. Saya akan menjelaskan pokok pembelajaran tentang perubahan materi dan penyusunan campuran. Kemudian saya juga merencanakan strategi pembelajaran berupa pembagian kelompok, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok, dan lanjut dengan elaborasi. Jadi luar biasa ya Bapak John. Jadi itu guru itu punya banyak ide dan juga kreatif. Tadi saya dengar itu bahwa yang mau dikembangkan adalah metode diskusi. Jadi membagi kelompok yang setiap kelompok atau jumlah siswa untuk kelas 10A itu adalah 18. 18. Berarti dibagi dalam 3 kelompok, 2 kelompok yang 6 orang, 1 kelompok yang 7 orang. Dan itu berdasarkan minat belajar mereka. Mereka begitu tentunya sudah luar biasa. Nah, dari strategi pembelajaran akan dilaksanakan pada kelas supervisi adalah metode
diskusi. Jadi itu apa itu metode diskusi? Baik, diskusi. Berkaitan dengan metode diskusi itu kita sebagai guru harus memberikan ruang gerak bagi siswa untuk menentukan cara belajarnya sendiri. Itu yang dimaksudkan dengan metode diskusi. Dalam hal ini juga membuka peluang kepada siswa untuk melatih diri bagaimana siswa itu mengemukakan pendapat berkaitan dengan apa yang ia kerjakan dengan teman sejawat. Jadi betul sekali bahwa kita harus memberikan ruang gerak bagi siswa sehingga siswa itu bisa menemukan apa yang ada dalam dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Nah, semoga itu kegiatan besok itu boleh berjalan dengan lancar. Dan tadi juga saya sempat dengar bahwa Bapak menjelaskan bahwa pembelajarannya setelah langkah untuk supervisi di kelas itu sudah berjalan sudah lumayan luar biasa, tetapi mungkin juga ada masalah dalam proses itu. Baik, berkaitan dengan metode dan juga supervisi di kelas, mungkin ada masalah yang terjadi pada saat supervisi akademik, yaitu karena masih ada siswa yang malu dan juga tidak berani untuk menyampaikan pendapat di depan siswa lainnya, dan juga ada siswa yang kurang konsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru. Ya, namanya kembali juga kita itu sadar bahwa anak-anak ini kita ada anak-anak, ada yang namanya anak-anak tingkat pemahaman beda-beda, ada juga yang karena mau mencari jati diri, jadi kadang juga kurang fokus dalam proses pembelajaran atau kurang fokus dalam jadi misalkan tadi kita sudah membagi dalam bentuk kelompok, ada juga yang baku harap muncullah yang satu dua yang mulai aktif dalam diskusi. Nah, jadi itu tadi persoalannya masih juga ada siswa yang malu. Bagaimana bisa Bapak menyikapi itu ke depan bisa menyikapi itu? Baik, berkaitan dengan siswa yang tadi dalam proses supervisi itu, rencana saya pada saat supervisi akademik di kelas 10 aku, saya akan membagi kelompok sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sesuai dengan bakat dan minat siswa, sehingga siswa yang tingkat pemahamannya baik atau menonjol bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-teman dalam diskusi, sehingga siswa itu bisa berbicara luas, artinya tidak terpaku dengan apa yang ada pada diskusi buku itu. Ya. Baik. Jadi artinya itu kembali tadi ada juga yang malu, tapi bagaimana cara itu? Dan caranya itu membagi kelompok sehingga teman di antara teman itu mereka yang saling membantu. Ada siswa yang pemahamannya lebih atau dia sudah mengerti memahami materinya, dia menjadi tutor sebaya. Jadi kembali juga kadang mungkin anak-anak malu ketika kita guru berada di dalam kelas, mereka mau sampaikan mereka punya pendapat juga kadang mereka malu, tetapi misalkan kadang kita mengalaminya langsung atau mengamatinya langsung, kadang misalkan kita guru terlibat tiba-tiba kita terlintas di depan kelas, kadang ada siswa yang mungkin tadi proses pembelajaran tidak aktif, dia bisa menyanyi, bisa ini dari situ. Tapi tadi Bapak juga sudah sempat menggambarkan bahwa punya metode memotivasi siswa yang belum aktif menjadi aktif dengan cara memberikan poin ketika siswa itu berbicara. Dan tentunya cara-cara itu juga sudah bagus dan saya kira Bapak juga sudah menerapkan yang namanya pembelajaran diferensiasi. Tetapi di sini juga saya mau katakan bahwa kira-kira dalam proses pembelajaran itu pasti juga ada siswa yang masih kurang fokus. Bagaimana caranya? Baik, kita menghadapi siswa yang kurang fokus dalam
dalam pembelajaran. Yang pertama itu kita metode yang diterapkan itu adalah metode teknik stop. Artinya kita dengan kesadaran penuh membuat siswa itu sementara berhenti untuk memusatkan perhatian kepada apa yang disampaikan oleh guru itu dengan teknik stop atau kesadaran penuh. Iya. Artinya bahwa berarti di situ Pak memang betul-betul perhatikan anak Iya. ya, perhatikan anak kembali tadi itu ya, itu sudah harus memberi mereka ada ide, mendorong mereka ketika mereka jenuh harus saya guru buat apa, dan itu tadi Bapak juga menentukan menerapkan teknik stop atau kesadaran penuh. Dalam hal ini berarti membebaskan semua pekerjaan atau apa yang mereka alami itu dibebaskan semua dan fokuskan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh guru dan siswa itu mengikutinya. Jadi berarti itu merasa bahwa mereka itu terbebaskan dan melatih konsentrasi mereka. Dan saya rasa Bapak sudah uh, menemukan strategi-strategi yang baik sehingga strategi-strategi itu boleh diterapkan di dalam kelas, tidak hanya pada saat ini kita lakukan praobservasi, tetapi boleh diterapkan pada tahap observasi di kelas. Semangat untuk Bapak dan tetap menjadi guru yang kreatif serta membawa perubahan-perubahan dalam diri dan juga untuk siswa-siswa, terlebih untuk sekolah kita ke depan. Baik, terima kasih. Mungkin tanggung jawab saya setelah kita lakukan coaching ini, saya akan bisa menjadi guru yang kreatif dan berpotensi bagi murid-murid saya, dan saya juga akan terus mencari strategi yang lebih bagus dalam proses pembelajaran, strategi yang menarik, yang berpusat pada siswa, sehingga siswa itu bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan bakat dan minat yang ia miliki. Ya, baik. Berarti bahwa ya sepenuhnya itu untuk murid dan itu membawa perubahan yang berpusat pada murid. Jadi di situ murid itu yang kita utamakan dan terima kasih sekali lagi untuk kesempatan ini. Jadilah pelita untuk siswa-siswa SMK Insana Barat Koma. Baik, yang kita harapkan adalah kedepannya lebih bagus dan lebih mantap lagi. Oke, terima Terima kasih. Selamat. kasih.